Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalil Bedawi. Saya lulusan dari Sekolah SMK Bina Karya Mandiri 2 yang terletak pada Kota Bekasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat atau kebutuhan, yang dimana syarat kebutuhan ini adalah untuk mengikuti training Cisco Engineer yang diadakan oleh IDN. Dan sebenarnya ada dua syarat, namun pada informasi yang saya dapatkan bahwa syarat tersebut bisa dilaksanakan dengan salah satu syarat saja. Dan sini saya menggunakan syarat yang pertama, yaitu melakukan konfigurasi OSPF dan serta pengertiannya. Jadi apa sih OSPF? OSPF adalah Open Short Patch First, atau disebut OSPF adalah sebuah protokol routing yang bersifat dinamik atau otomatis, yang mampu menjaga dan mengatur dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebagai istilah Anonymous System atau disebut dengan AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polis pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administratornya. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan besar, ya seperti perusahaan dan masih banyak jaringan besar lainnya. Kemudian OSPF termasuk di dalam kategori IGP atau disebut dengan Interior Gateway Protocol, yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra's yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lainnya. Dalam operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri, yaitu protokol 89. Kemudian keuntungan dari mungkin sampai sini saja untuk pengertian teorinya. Selanjutnya menuju pada Cisco-nya, dimana di sini terdapat sebuah topologi, yaitu 4 router dengan menggunakan network 4 router, yang mana network ini akan dijadikan network terhubungnya antar router. Dan di sini saya menggunakan single area, itu area backbone, dimana sebenarnya OSPF ini support dengan multi area. Karena keuntungan dari penggunaan multi area OSPF ini antara lain ialah dapat meminimalisir frekuensi kalkulasi SPF, isi routing table, dan juga besar paket link state update-nya. Nah, di sini saya menggunakan contoh menggunakan area 0 saja, dan kita lihat pada CLI router 1. Ini saya ubah terlebih dahulu identitasnya dengan menggunakan kita enable terlebih dahulu, kemudian configure terminal untuk memasuki global config. Kemudian kita cek terlebih dahulu IP address, karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi atau sudah menambahkan IP address pada masing-masing router untuk menghubungkan router dengan network yang sama. Kita menggunakan tabel root, tabel IP address, yaitu dengan menggunakan perintah do show karena masuk pada global configure. Kemudian IP interface brief. Di sini sudah terbuat Personet 0, yaitu digunakan oleh 10.1, yang dimana digunakan oleh untuk terhubung dengan pada router 2. Kemudian
40.2 ini akan dihubungkan pada router 4. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF, yaitu dengan menggunakan perintah router OSPF. Ini kita menggunakan satu contohnya, kemudian masuki router ID nya. Ini bebas, contohnya saya akan menggunakan pada seperti topologi, yaitu 10.10.10. kemudian oke. Selanjutnya kita akan memasukkan network atau network yang diadvertise oleh router tersebut, atau network yang terhubung pada router tersebut, yaitu network 10.0 dan 40.0. Langsung saja kita masukkan dengan menggunakan perintah network 192.168.10. Kita network yang atas terlebih dahulu, titik 0. Dan di sini kita tidak menggunakan subnetting, melainkan menggunakan wildcard. Bagaimana menghitung wildcard? Yaitu dengan cara mengurangi dari 32 bit, mengurangi dari prefix yang kita advertise sebelumnya, yaitu di sini saya akan jelaskan menggunakan notepad. Di sini terdapat 30 bit, yaitu 255, tik 255, tik 255, tik 255. Kemudian dikurangi oleh prefix yang di advertise. Oke. Kemudian langsung saja di sini 255. Kemudian dikurangi, karena saya menggunakan slash 30, berarti prefix yang saya gunakan ialah 255, tik 255, 255, tik 252. Nah, gimana cara menghitungnya? Ialah mengurangi 255 dikurangi 255, hasilnya 0. Oke. Selanjutnya 25 lagi, hasilnya 0. Kemudian sama 0. Kemudian 255 dikurangi oleh 252. Sini kita hitung saja, 55 kurang 52, yaitu hasilnya 3. Oke. Jadi wildcard yang kita gunakan ialah 000.3. Oke. Langsung kita masukkan saja 0.0.0.3. Kemudian jangan lupa areanya adalah area 0, single area. Oke, enter. Kemudian masuki network badan pada router 4, yaitu 40.0. Kita hapus saja ya biar nggak lama-lama. Dan masih sama menggunakan slash 30, yaitu wildcardnya 0.3 dan areanya backbone. Selanjutnya, jika sudah melakukan OSPF pada router 1, kita akan melakukan konfigurasi OSPF pada router 2. Oke. Kita enable terlebih dahulu. Kemudian masuki config global. Dan kita cek terlebih dahulu IP address ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Itu dengan menggunakan perintah do show IP interface brief. Oke, di sini 0.0 yaitu dengan menggunakan network 10.0 dan menggunakan 10.2 supaya masih satu network. Kemudian 21 untuk ke bawahnya atau router 3. Jika sudah benar, selanjutnya kita melakukan konfigurasi OSPF nya. Itu masih sama dengan menggunakan perintah ialah router OSPF. Sini saya menggunakan 2. Kemudian
router ID seperti topologi. Kemudian kita akan masukin network badannya, yaitu network badan yang terhubung pada router 2 ialah 10.0 dan 20.0. Oke, langsung saja 192. Sini saya akan mengisi network badan yang sebelumnya dulu, yaitu 10.0. Sama menggunakan prefix 130 itu 252, yang mana menggunakan wildcard 0.0.0.3 dan menggunakan area yang sama, yaitu area backbone. Oke, selanjutnya masuki network badan yang 20.0 ya. Kita ubah aja ya. Oke, di sini menandakan OSPF 5DJ proses 2 NBR dari 10.10 atau dari neckbone yang sebelumnya router ID-nya yang dipasang oleh router 1 telah aktif on dan fasternet melalui fasternet 0/0 di sini. Kemudian from loading to full loading down yang menandakan sukses. Oke, kita lanjut ya. Masuki network badan 20.0 nya. Kita ubah saja biar enggak lama. Area masih 0. Oke. Kemudian kita cek terlebih dahulu ya. Untuk mengecek tabel root ya, kita exit terlebih dahulu karena hanya bisa. Oke, di sini juga sudah berhasil. Dan exit. Kita terlebih dahulu. Masuk global config untuk melihat tabel root ya. Ya, dengan menggunakan perintah do show IP root. Sini OSPF sudah terbuat. Oke. Selanjutnya ialah melakukan konfigurasi OSPF pada router 3. Masih sama seperti sebelumnya. Kita enable terlebih dulu dan konfigur terminal. Selanjutnya konfigurasi OSPF router OSPF sini 3, dan selanjutnya masuki router ID dengan menggunakan perintah sama. Router ID itu dengan 32 bit sesuai pada topologi 30, kemudian enter. Kemudian masukin network badannya. Di sini kita masuki 20.0 dulu, 92.168.20.0 dan wildcardnya masih sama menggunakan 130, yaitu 0.0.0.3 dan areanya backbone. Oke. Selanjutnya masuki network badan yang 30.0 ya. Kita hapus saja. Oke. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi OSPF pada router 4. Kita enable terlebih dahulu, kemudian masuk global config. Masih sama menggunakan perintah router OSPF di sini 4, kemudian router ID-nya gunakan 32 bit dan sesuai pada topologi 40.40. Selanjutnya memasuki network badannya atau yang di advertise, itu di sini 30.0 dan 40.0. Kita masuki 30.0 terlebih dahulu. Oke.
30.0 dan menggunakan wildcard yang sama, masih prefix 30, yaitu 0.0.0.3. Oke, maaf, areanya belum, area backbone. Oke, selanjutnya network yang 40 kita hapus saja. Oke, di sini sudah sukses. Jika sudah membuat router dinamik dengan menggunakan SPF, maka selanjutnya kita akan melakukan tes paket ya dari router 1 ke router 3. Oke, di sini menandakan successful, itu menandakan bahwa paket yang dikirim dari router 1 ke router 3 berhasil. Kemudian kita router 2 ke router 4. Oke, berhasil juga. Kemudian router ini sudah. Oke, ini juga successful semua. Oke, sudah. Jika sudah melakukan tes pada masing-masing router dan hasil dari tes tersebut ialah statusnya successful, langsung saja saya akhiri. Mungkin sampai di sini pengertian mengenai OSPF dan mengenai tentang video OSPF. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang benar, mohon dimaafkan. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.